itu kerjanya apa ya, duit nggak ada dan sebagainya, jadi duit nipis dan sebagainya. Anaknya masuk rumah sakit, anaknya masuk rumah sakit karena penyakit, karena gue kenal banget sama nih dokter. Terus dia tuh intinya lah pada saat itu dia mau istilahnya gini lah, kayak mau buka kita bisa lah, kita tahu kayak gitu, kayak menggalang dana. Terus gue nanya pada saat itu, dok ini berapa sih dok sebenarnya? Lu tuh butuhnya berapa duit? Gitu. Ini dia tuh butuh sekitar, gue lupa, anggaplah 150 sampai 200 juta. Terus gue bilang sama tuh dokter, dok gini deh, gue tutup aja dulu deh. Yang penting anak lu masuk rumah sakit, operasi dulu, ini dulu. Udah nih gue tutup nih, gue lupa ya totalnya, anggaplah 150-200 gue tutup. Udah nih gue lupakan segala sesuatunya. After that, 2 minggu setelah itu, gue dapet chat dari itu dokter. Dia bilang, Om Ded, mau ngabarin aja nama anaknya disebut, gue nggak nyebut di sini ya. Udah nggak ada. Gue baca kan kaget kan, begitu gue baca kaget, akhirnya gue telepon tuh dokter. Reaksi pertama gue mengatakan bahwa turut berduka cita. Terus yang kedua adalah I'm very sorry gitu. Karena gue berharap dengan gue bantu pada saat itu bisa tertolong. Lu tau gak jawaban tuh dokter? Ini yang bikin gue shit lah. Dokter itu jawab gini, bro gitu, lu nolong gue itu. Terus diem. Terus gue telepon dong, gue bilang enggak bro gitu. Ternyata ya masih meninggal juga. Dan dia jawab gitu, enggak bro, lu nolong gue. Duit 150 juta itu ngasih gue waktu 9 hari untuk gue ketemu anak. Oh, begitu dengar gitu, anjir. Jadi kalau kita ngitung duit itu ngasih dia waktu 9 hari untuk ketemu anaknya, berarti kan every single day counts. Nah yang kita lupa tuh kan kadang-kadang single day count-nya ini kita lupa ya. Lupa bersyukur. Ya gitu, hidup. Makanya kalau ditanya what make me happy ya everything. Kayak same thing lah, kayak gue hari ini mau kesini gitu. Gue dari kemarin-kemarin udah antusias banget, udah happy banget. I don't know what gonna happen, tapi it's new experience. Karena jawaban Om Ded berarti lebih ke cara bersyukurnya setelah semua yang Om Ded lalui, cerita-cerita itu Om Ded bisa lebih bersyukur dengan every single apa yang terjadi di hidup Om Ded sekarang. Gue nggak tahu because I'm getting old, ya. Tapi kayak di usia gue hampir gocap ini, mungkin temen gue meninggal tahun ini udah seumuran Om Ded. Yang seumuran gue. Oke. I'm not counting Vidi ya. Oke. Itu kan bukan seumuran gue. Meninggal udah 6 tuh either jantung, either cancer, either apapun penyakit. Udah 6 tuh meninggal. Diabetes banyak kan juga. Jadi kayak makin lama nih makin kayak every single day counts. Jadi kalau orang nanya misalnya kenapa gua olahraga, kenapa gua jaga badan, kenapa gua apa, bukan buat gue. Kalau lu mau nanya bukan buat gue, buat anak 2 itu. Kalau pilihannya buat gue mah, gue pengen makan mie instan, nonton Netflix tiap hari sambil minum whisky. Karena jangan salah loh, I can drink loh. Bukan gue nggak bisa loh, gitu. I can loh. Tapi begitu gue lihat, ini kayaknya di umur gini udah pada ini nih. Kenapa olahraga udah sakit semua umur segini. Tadi gue cerita sama dia kan,
10 tahun yang lalu sama sekarang aja kalau gue olahraga aja otot gue masih kuat, sendi gue kena, sendi kena ya, tapi push kita kadang lupa bersyukur. Muslim itu kebanyakan orang Lupa lupa bersyukur. bersyukur. Pengennya banyak, pengennya lebih kaya, lebih ini, padahal little thing sekarang itu amat sangat berharga. Gue bisa bilang ini, nih lu punya masalah lah, gue nggak tahu masalah hidup lu apa ya, tapi kan pasti lu punya masalah ya. Percaya sama gue, ada jutaan orang yang saat ini jutaan orang saat ini pingin banget berada di posisi itu. Setuju. Bahkan mungkin mereka rela untuk mengeluarkan duit miliaran untuk menggantikan posisi. Nah yang kita pikirkan kadang-kadang masalahnya doang, Ya, tapi lupa bersyukur. lupa bersyukur ya bahwa jutaan orang nih pingin ada di posisi lu sekarang. And that's worse for everyone, karena kalau kita ngeliatnya ke atas nggak pernah selesai, kadang-kadang kita nggak melihat ke bawah. Same thing lah, misalnya nggak usah lu lah, nggak usah inilah. Misalnya orang sekarang kerja gitu, habis kerja terus capek ngeluh gitu, anjing gua kerjaan gua di kantor capek, kerjaan gua begini capek, kerjaan gua apa capek dan sebagainya. Oke lah. Pertanyaan gua, pernah ngeliat video viral ribuan orang ngantri kerja cuman buat bikin mie cilok apa segala? Iya. Ya kan? Itu ribuan orang loh. Jadi bayangin, kita harusnya kayaknya ngeliatnya ke bawah deh, bukan ngeliatnya ke Harus seperti itu. Iya. Ke atas untuk motivasi, ke bawah untuk bersyukur. Iya. Lihat ke atas capek, bro. Capek, bro. Makanya gue percaya ketika ada orang bilang bahwa wah, tai kucing lah orang yang bilang gua umur 19 tahun Segala hal di dunia. ratusan miliar, tau kan sekarang lagi rame-rame kayak begitu kan. Pertama, itu bohong. Udah gitu aja. Kenapa Om Ded langsung bisa bilang kalau itu bohong? Oh iya, kalau you don't bullshit. If you don't have privilege, you're not gonna have that. Lu nggak akan bisa itu. Oke. Gue bicara umur 19 tahun ya. Oke. Ya sama lah, waktu itu juga kan ada siapa yang anak kecil umur 10 tahun bilang penghasilannya gede banget, jualan apa? Iya, bapak lu kan kaya, bos. Terus dia bisa bilang, ya kita nggak boleh, kita harus terus mencoba. Iya, lu bisa terus mencoba, karena kalau lu gagal, Safety net. lu punya safety net. Lu gimana caranya? Orang tuanya susah, ini ya susah, terus lu mencoba, lu gagal, gelandangan. Betul. Kalau ini lu gagal, lu pulang ke rumah lu masih AC, makanan lu masih enak, pembantu lu masih 3, ya lu nggak gagal anjing. Iya. Nggak ada kata gagal buat mereka. Starting point-nya beda. Iya. Terus kalau misalnya, dan gini, assume kalau misalnya ada orang yang, wah beneran bisa nih, sukses beneran luar biasa, puluhan miliar dapat umur berapa, oke. Kalau lu bisa dapat segitu, oke, berarti something is taken from you also. Ada yang dikorbanin. Ada yang dikorbanin. If we see someone live very happy dan sebagainya, ada yang diambil sama Tuhan juga pasti. Pasti ada yang dikorbanin. Tapi kan sekarang kan banyak motivator-motivator yang nggak realistis gitu, kayak ngomong misalnya, wah saya 1 miliar pertama, kadang-kadang sekarang udah bukan 1 miliar, zaman dulu 1 miliar, 10 miliar pertama gue sukses umur segini bla bla bla, padahal saya waktu itu kerjanya nyuci piring, kuliah sambil nyuci piring, ngekos gini anak babi. Ente ngekos di Singapura. Kontrak jatuhnya di apartemen ya. Jangan samain sama orang ngekos di Tanjung Priok, bos. Jangan ngajarin motivasi. Selama Anda masih ngekos di Australia, kerjanya cuci piring di sana. Jangan samain sama orang yang di sini. Nggak bisa. Nggak bisa.
Tapi kan terbukti ending-endingnya satu-satu yang kayak begitu-begitu ketangkep semua kan. Iya. Satu-satunya jalan lu bisa kayak begitu, sukses di umur segitu. Nah ini gue harus ngomong nih karena yang nonton kan banyak banget ya. Karena nonton banyak banget. Kenapa gue benci banget sama orang-orang itu? Lu bayangin nggak orang-orang itu ngerusak otak anak-anak muda? Harapan palsu. Wah gila. Jadi akhirnya ini ya banyak sekali anak-anak yang muda terus berpikir gila ya gue gagal ya. Hidup gue gagal banget ya. Mereka yang umur segitu udah puluhan miliar dapetnya, udah begini dapetnya dan sebagainya. Bohong. Percayalah. Kalau mereka bisa dapat uang segitu banyak di usia segitu, nggak jualan kelas. Tapi anak-anak muda kan Dia sih bisa ngomong gitu. akhirnya kan, wih gue gagal ya, mereka udah sukses, gue masih segini dan sebagainya. Enggak. Gue umur 50, gue lahir dari keluarga miskin. Gue sukses sendiri. Gue baru mulai dapat duit itu umur 30 pun umur 32 gue bangkrut. Om sorry, itu maksudnya 30 kerja pertama? Enggak, gue 30 aja kan gue umur 20 lebih 28 tuh gue udah di TV kan. Iya. Di TV. Terus gue sampai umur 30 kan berarti duit gue udah ada dong. Oke. Duit gue udah ada dan sebagainya. Terus gue mulai usaha. Gue bikin restoran, bikin apa dari duit yang gue punya. Hancur semuanya. Bangkrut. Tabungan gue cuma sisa 6 juta. Bapak gue meninggal, tabungan gue 6 juta. Gue beli peti mati ngutang, bos. Beli peti mati itu utang. Oke. Mulai lagi dari nol lagi. Terus mulai belajar. Ternyata gue belajar, ternyata sukses harus bikin ini, harus belajar. Gue mulai lagi sukses mulai umur 40. Paling umur 40 tahun. Paling kalau sekarang lu bilang, ya gue punya perusahaan banyak, punya ini banyak, punya apa banyak. Iya, dari umur 40 sampai umur 50 tahun itu cuma 10 tahun target. Karena pengalamannya udah Belajarnya tuh darah-darah. gimana caranya anak umur 18 tahun bisa punya pengalaman seperti itu kalau nggak dari link bapaknya, link keluarganya, orang dalam. Dari mana? Tapi Om, patternnya kan selalu sama Om. Mereka selalu memamerkan kekayaan, let's say mobil ke luar negeri, naik pesawat jet pribadi. Iya. Mereka pakai modal apa? Kalau dari prediksi lu, Ya ada yang modalin lah. dengan tujuan muternya. Ya macam-macam, cuci duit bisa. Cuci duit pakai mereka bisa. Ya. Kita gini, bos. Lu nggak usah ngomong mereka kok mobil bisa begini, bisa mewah ya kan, naik McLaren lah, naik Ferrari lah, naik apa dan sebagainya. Sekarang gue tanya gini deh, sederhana aja deh, lu jangan pamerin mobil lu, Porto lu jangan usah pamerin mobil lu, tai kucing lu pamerin mobil lu, adu kaya sama gue aja. Ini cuma dia bisa ngomong kayak gitu, cuma dia doang. Cuma dia doang. Nih, gue belum selesai. Lu jangan pamerin mobil lu dengan gaya-gaya saya anak muda, mobil gua Ferrari begini-gini. Lu jangan pamerin mobil lu. Ayo. Lu pamerin mobil lu, gua pamerin BPKB gua. Mobil bisa pinjem, bro. Kontenin. Ya, bisa. Mobil bisa ada orang modalin nih. Lu pakai nih mobil gua nih, lu pakai mobil gua gini-gini, lu sok kaya begini-gini, nanti lu jualan ini kan jelas laku kan? Karena kelihatannya sukses kan? Iya. mobil. Yang dipamerkan itu. Pamerin itunya kan. Tapi nggak dipamerin perjuangannya dengan cara seperti itu gimana? Satu, perjuangan nggak dipamerin. Kedua, lu pamerin mobil nggak ada gunanya. BPKB lu kasih lihat gua. Uang gua puluhan miliar dari apa? Bla bla bla.
mau apa kek, mau kripto kek, mau NFT kek, Iya, mau iya. apa kek, mau apa kek, Apapun itu. itulah. Uang gue puluhan miliar, wah saya begini, tabungan gue, nih lihat ya foto gue ya, foto gue 100 miliar dan sebagainya. Nggak usah pamerin itu, nggak ada yang tahu. Lu bikin juga nggak tahu. SPT lu keluarin, SPT pajak lu keluarin, Ngomongin apa sih? baru gue percaya. Kalau cuma ngomong mah anjing lah. Iya loh. Iya, tapi orang percaya sih. Wah, kalau SPT orang percaya kan? Orang percaya. Pajak ya. SPT Iya telak dong, sih. SPT kan telak. Iya. Kalau cuma ngomong nih portfolio gue ya 100 miliar ya. Lah, Jadi tinggal pakai spreadsheet jadi ya. Lu keluarin SPT lu pakai spreadsheet, penjara lu. Keluarin SPT lu coba. Ini sih. Harusnya kalau mau sombong SPT ya. Kalau mau sombong enggak, kalau Anda mau sombong, sertifikat rumah Anda keluarin, BPKB rumah Anda kasih lihat. Gitu dong. Jelas pajak bersih ya kalau gitu. Iya. Oh, kalau naik mobil 2 hari ganti ya elah. Lu tahu nggak sekarang cara showroom jualan mobil gimana? Gimana tuh? Ya cara showroom mewah jualan mobil adalah dengan minjemin mobil ke orang-orang itu. Karena mobil itu dipinjemin ke orang-orang seperti itu, jadi FOMO, orang-orang pengen beli mobil begituan. Mimpinya punya mobil begituan. Pinjam. When did mattresses get so tall? I have been struggling to find sheets that actually fit my mattress. My old sheets literally ripped down the corner because Cuy, BPKB cuy. Walaupun HRV. Iya bener ya? Boleh lu. Ada BPKB-nya kan? Kemarin BPKB. Dia punya yang pamer Ferrari, pamer McLaren, Salah tuh, pamer apa? salah tuh. Keluarin BPKB Anda. Kalau enggak, tai Anda. Udah gitu. Ini tunggu balik nama ya Mas Pak ya. Kita tunggu balik lama. Kalau enggak bohong Anda. Ya gitu aja. Semuanya lah. Keren. Dan masih panjang, jadi kayak umur 20, 25. Jangan liatin mereka, mereka sukses, mereka begini, targetnya patokannya begitu. Loh. Panjang bos. Deadline masih jauh ya Om ya. Deadline masih jauh. Kecewa, deadline masih jauh. Definisi sukses menurut Om Ded kayak gimana Om? Definisi sukses menurut gua nggak jualan kelas. Nanti gua sukses coy. Gue sukses ya? Sukses gitu coy. Sukses ya. Tapi kalau buka les-lesan nggak apa-apa ya Mas. Boleh. Mat. Nah kalau lu kan tadi kan realistis kan, ada barang dagang kita afiliasiin kan. Itu realistis. Kan? Ada nih duitnya. Bisnisnya ada. jelas. Bisnisnya jelas. Kalau bisnisnya kagak jelas mah, duit dari mana? Kosong ya. Ya kan? Senggol terus katanya. Oh, itu bukan nyenggol. Ini ngasih tahu teman-teman supaya kalian nggak kejebak di Lingkaran setan di itu. lingkaran setan itu aja. Iya benar. Emang ngobrol apa sih bener-bener aja. Benar-benar. Habis ngobrol Lego. Ini juga lagi Ini seru banget ini. Seru nih. Kau coba ikut dari tadi kau. Dari tadi lu. Coba kau ikut dari tadi. Suka gue ngobrol sama Aska. seru banget aja. Seru ngobrol sama Aska seru. Daging nih. Apa dagingnya tuh apa coba? Wah. Aku recap dikit aja ya. Pokoknya Semua. Suap. Males. Apa. Males. Gue ngambek. Udah gantian dia ngambek sekarang. Rewind aja, rewind. Dia kayak Askan. Kayak Askan. Dia ngaku kok dia privilege. Dia ngaku dia privilege. Makanya gue bilang kalau lu udah punya privilege gini semua, ya udah tinggal kerja keras, gila-gilaan, nggak ada kata menyerah, nggak ada kata mundur. Sama satu lagi luck. Udah. Privilege sudah ada. Tapi jangan pakai privilege-nya buat belagu, buat sombong, buat apa. Tuh dengerin Kak. Dia nggak usah dengerin. Enggak usah itu udah aman dia mah. Lihat itu teh gila coy. Aman dia. Bahaya sekali. Aman dia mah. Gue punya, anggaplah ada Aska mah udah. Nah, misalnya awal misalnya Aska atau Nada dan sebagainya. Kenapa dia punya behavior bisa
bisa bagus, bisa apa. Karena nih anaknya masih di sini kan, makanya salah satu, dan dia paham kenapa gua ngajarinnya gitu, dia paham. Contoh misalnya, dan dia juga ngajarin adiknya sekarang, misalnya ke kantor gitu. Ini kalau anak gue, siapapun anak gue ya, ke kantor, ada pegawai gue, karena mereka pegawai gue, mereka berdiri dari kursinya, ngasih anak gue duduk, gue maki-maki. Kalau anak gue duduk, gue maki-maki anak gue. Pegawai gue yang berdiri pun gue maki-maki. Alasannya, yang bayar bukan dia, yang bayar gue. Bukan pegawai, lo pegawai gue. Terus gue tanya sama pegawai gue, kenapa lu berdiri? Lu kenapa berdiri? So, pernah ini kejadian gitu. Lu kenapa berdiri? Ayo, dia mau jawab apa coba? Ini muda, lebih muda Aska. Iya, lu kenapa berdiri? Jangan kasih gue alasan karena anak gue ya. Kenapa berdiri? Kalau ketika umur lebih. Berarti kan alasannya cuma satu. Karena anak om. Iya dong. Iya. Karena anak om deh. Karena anak gue. Cuma itu. Betul sih. Betul sih. Dia akan membuat Aska sekarang udah gede, udah ini, dia udah orang udah bisa hargain dia udah kelihatan kerjanya, udah kelihatan apa. Ketika ada orang berdiri, jadi akhirnya orang hargain dianya, bukan gue. Mobil, barang dibawain, tas dibawain, oh gue maki-maki supir gue. Lu ngapain bawain tas? Lu pengennya respectnya tuh earned, bukan gift ya? Bukan gift. Iya sih, memang harus seperti itu sih naturalnya. Bener sih. Dan dengan dia nggak mau, dengan Askanya nggak mau, Askanya no, go sit, no, enggak. Orang itu akan jauh lebih hargain dia. Iya sih. Akan jauh lebih hargain dia. Makanya gue benci banget lihat anak-anak petantang-petenteng. Jangan kan gue Aska benci banget lihat anak-anak petantang-petenteng. Dia kalau ada anak-anak petantang-petenteng di mall nih, belagu lah apa segala gitu, dia cuma ngomong, ini anak kayaknya kurang dipukulin. Tanya nih. Ngeri lu Aska lu. Dia pernah ngomong gitu waktu itu. Gak pernah dipukulin. Ini anak kayaknya nggak pernah dipukulin. Oh dia marah sendiri, panas sendiri loh nih. Petantang seperti apa yang kau lihat waktu itu? Kami teman gue yang teriak-teriak atau lari-lari terus dibeduli orang lain. Oh, dia arogan teriak-teriak di tempat umum gitu. Oh, ngerasa aja. Coba saya bos rumah netas. Iya, pepper spray. Lu kenapa berdiri? Lu kenapa berdiri? Jawab. Kerja bos gua. Oke, maaf. Kok maaf? Kerja bos gua. Mundur kalau mundur. Lagi bingung nih Gue nggak bisa. Keren sih, Didi, keren sih. Om kan apa alasan Om masih melakukan apa yang Om lakukan sekarang dengan Close the Door, dengan channel podcast, bisa dibilang channel podcast terbesar di Indonesia, dan dengan apa yang Om sudah miliki sekarang, kenapa Om masih melakukan apa yang Om lakukan sekarang? Kenapa gue masih ngelakuin apa yang gue Iya. lakukan? Maksudnya duitnya udah banyak. Ya gitu maksudnya kan Om bisa aja Nyantai. kan Om ya Om ingin menikmati Hire dengan orang, ya gitu. apakah ini cara menikmati Om atau gimana gitu? Kalau kita dikasih, kita ke dokter gitu ya, terus dokter bilang bahwa kayaknya umur lu tinggal 10 hari deh. What will I do? What I will do is I gonna wake up in the morning, drinking my coffee, working out, go swimming, ke kantor, kerja, and then gua kesini dan sebagainya. I just gonna run my life seperti dokter itu nggak pernah ngomong Kapan hal yang seperti biasa dilakukan? ke gue. Jadi kalau ditanya kenapa gue masih melakukan apa yang gue lakuin, gue balik pertanyaannya, what is the meaning of life? What is the meaning of life? Buat gue, there is no meaning of life. Buat gue, you put meaning in life.
kemaknaannya Om. Buat gue, I put meaning in life. Karena pertanyaan gue adalah kalau gue nggak melakukan apa yang gue lakukan, maka gue kehilangan jati diri gue. Ya. Oke. Kehilangan jati diri gue. Buat gue nih. Hah? Buat Iya, gua kehilangan jati diri gue. Oke lah gini deh, gue belagu dikit ya. Boleh. Belagu dikit. Boleh Om. Kenapa lo masih ngundang gue sih? Karena lu. Orang Ya oke, kenapa nggak? Gue nggak mau nyebut nama. Banyak artis umur 50 tahun, 50 tahunan kok banyak. Iya, tapi yang punya legacy sebesar lu siapa? Name it. Because they don't keep on doing what they have to do. They don't adapt. Mereka nggak adaptasi, mereka nggak ngelakuin. Mereka merasa udah puas dengan dirinya mereka sendiri, and they stop. They stop. Makanya kalau kayak misalnya lu suka lari dan sebagainya, suka lari makes you. Gue balik bertanya, kenapa lu nggak stop lari? Then you losing you. Jadi bukan lu lagi, benar. kehilangan lagi kan. Jadi selama lu bisa ngelakuin itu sampai mati ya sampai mati. Dah, Vidi itu balik ke Vidi ceritanya. Vidi itu terakhir kali ke studio gua, omongan dia adalah bahwa gua udah menyerah. Menyerah ya. Oke, gua udah nyerah. Oke. Udah jelas tidak bisa ngapa-ngapain, udah jelas he gone. Itu gue udah tahu, dia udah ngomong sama gue, udah nyerah. Tapi apa yang dia lakukan adalah sampai seminggu terakhir sebelum dia benar-benar di ICU nggak bisa ngapa-ngapain, itu dia masih show terakhir, dia masih terbang ke luar negeri, temannya kawinan, dia masih itu lakukan hal yang sama. Lo seorang endingnya juga mati-mati juga kok. At the end of the day you're just gone kok. Then why don't keep on doing what you have to do, make you. Making you kan very special. Kayak kalau ada orang menyerah tuh menurut gua ya salah. Nggak boleh. Kenapa jadi begini coba? Kayak orang mabuk tuh. Ini Liga Subuh namanya. Liga Subuh. Liga Subuh kita terlalu sulit. Memang ada di mana tuh ada sesi Liga Subuh. Orang sebenarnya mabuk. Mabuk ya. Terlalu sore ya Liga Subuhnya ya. Berarti hidup yang Om Ded sedang hidup ini udah hidup yang ideal, udah ideal banget nih. Dengan bangun pagi, kerja, workout. Yang memang Om Ded pengen jalanin. Iya. Oke. Om, apa Om bisa baca sifat orang ketika Om kenal atau ngobrol? Bisa. Ya kalau ngobrol iyalah. Berarti Om bisa baca kita semua nih, Iya. karakternya. Kalau karakter mungkin kan kalau karakter ini more time lah ya. Iya. Gitu dan sebagainya. Dari first impression, enggak. Dari first impression, ya bisa lah. Bisa. Kalau first impression. Ya I'm here because I enjoy it kan. Kalau nggak kan nggak mungkin juga gue di sini. Iya sih. Iya, kalau kita balik pertanyaan ke Om, kenapa Om mau datang ke sini? Nah, It's good question. That's a good question. saya Question. Iya, maksudnya kan banyak lah platform-platform yang lebih gede dari kita. Di luar kita udah janji salaman ya Om ya. Iya. Di luar itu ya, di luar itu ya. Dan itu pun Om yang inisiasi loh. Iya. Kita sungkan kita. Iya, Om yang inisiasi bahkan. Ini honestly speaking ya. Oke, honestly speaking. Honestly speaking ya. Di luar semua hal yang lu pada lakukan, kan pasti ada yang sesuai dengan gua, ada yang tidak sesuai dengan gua. Oke. Tapi kan gua bicaranya kan kalau sesuai nggak sesuai itu kan gaya hidup ya, Tuh, lifestyle ya. lifestyle ya. Maksudnya kayak tadi gua ngobrol sama lu lari dan sebagainya. Oke nih, mungkin gua ngomong sama lu, oke lu yang satu mungkin misalnya nggak pernah olahraga misalnya, Ya, beda berarti kan lifestyle. lifestyle-nya beda nih, Ya. ya kan. Vicong misalnya lu harus kerja jam 2 pagi, lifestyle-nya beda nih. Gua nggak minum, lifestyle-nya beda nih. Tapi one thing I learn dari semuanya,
lu nggak punya intensi buruk dalam hidup. Nakal dan jahat tuh beda ya. Kalau nakal itu everybody been there done that. Gue juga, ya kan? Gue juga nakal. Nakal itu kan cuman kalau gue bilang kenapa kenakalan, kenapa kita keburukan kita tidak terbongkar karena Tuhan masih baik aja sama kita. Karena kalau kita mau bicara nakal, semua orang nakal lah, udahlah. Zaman sekarang gitu kan. Aska nakal juga. Tapi nakal dan jahat adalah dua hal yang berbeda. Kalau jahat tuh butuh niat. Nah, gua nggak ngeliat dari yang kan gua nggak kenal lu juga. Awalnya kan kenalnya cuma gara-gara kita lu bintang tamu doang kan waktu itu TP juga awalnya juga gitu, ketemunya juga begitu. Picong juga lebih lucu lagi gua ketemu dianya gitu kan, lebih lucu lagi kan. Lu udah gua kenal lama, yang lain juga gua kenal deh podcast. Gua nggak ngeliat ada konteks dari lu yang negatif sama sekali. So I feel safe di antara teman-teman semua karena no, they don't have bad intention at all. Nggak punya intensi buat Arab pukul lagi. Ini kalau buat gue, ini orang baik yang naif. Tolak lu. Tolak lu. Serangan tiba-tiba itu. Dibaca lu. Itu bukan anjep itu tiba-tiba. Balas dong. Naifnya naif apanya? Naif apanya? Naif apanya? Udah lah jangan dibongkar di sini. Gak ngerti gua. Orang baik yang naif tuh apa? Baik. Iya baik. Iya baik. Orang yang baik tapi naif tuh ngapa? Nah itu naif. Iya lo orang baik, cuman kan lo tuh kadang-kadang nggak ngurusin diri lu sendiri, gitu. Kadang-kadang mikirin orang lain juga, kadang-kadang jadi bodoh aja gitu. Masih 200.000 ya yang nonton. Menurut gua ya. Iya. Kasih om. Orang baik gak akan pernah bilang dirinya baik. Iya. Gua baik. Jahat berarti kau, jahat. Itu lah ya. Ini kan balik lagi. Orang baik nggak akan bilang dirinya baik. Itu kata-kata lu barusan. Oke. Oh gitu sebenarnya sama dong ya. Orang kaya dan sukses nggak akan bilang dirinya kaya. Shit, kembali lagi ke sana. Kembali lagi kita ke sana. Iya, mobilnya Bung Niko padahal lagi jauh, mobil kecepatan penuh, tapi putar balik dan dia menabrak Mister Jawa. SAR ya. Sekali baik sekali Michael Schumacher dengan mobilnya Bung Niko. SAR. Strike. Main dong. Bingung kan? Langsung bingung kan? Mereka yang bingung. Aduh. Apa nggak ikut sih obrolan tadi, Ra? Dalam kan bahas. Tulitnya. Tapi ngomong-ngomong kaya nih, Ngobrol sama Aska. ngomong-ngomong kaya, kalau lu punya duit lebih, boleh lu cobain ultra slip. Itu masuk. Biasa yang duitnya banyak tuh tidurnya susah. Nah, Pikirannya gimana banyak. cara tidurnya, Jot? Hah? Gimana cara tidurnya? Kalau tidurnya susah. Ulang. Hah? Duitnya banyak tidurnya susah biasanya. Karena mikir kan. Iya. Gimana Lagi nih? rumahnya masih nyewa. Kontrak. Kontrak ya. Udah enggak ya anjing. Tapi Gua gak ada bilangin dulu. Tapi ini buat teman-teman nih, karena yang nonton kan banyak ya. Iya. Maksudnya gini, kadang-kadang kan lu pernah mikir, wah enak nih orang-orang punya privilege, punya apa gitu. Iya dan tidak. Gua lahir nggak punya privilege. Aska lahir punya privilege. Ini bukan punya privilege atau nggak punya privilege. Ini punya passion atau nggak punya passion. Bar. Punya mimpi atau nggak punya mimpi. Bukan gara-gara privilege. Yes, orang yang nggak punya privilege kerjanya lebih keras, lebih apa, tapi ketika dia lebih sukses, lebih berhasil, bangganya pasti 10 kali lipat dibandingkan orang punya privilege. Orang punya privilege akhirnya punya beban kalau nggak berhasil. Pelihara GoPay Pet, dapetin koin sampai 1 juta. Main sekarang.
dijalin sama anaknya berhasil, ada yang begitu. Jadi this is not about privilege. Gua kalau ngomong selalu ngomong gini, pernah dengar cerita cewek dari lu pelari kan? Pernah dengar ceritanya Maria Lorenza Ramirez? Nggak tahu. Ada di Netflix. Judulnya The Girl with Sandals. Ini true story. Jadi maraton atau lomba lari itulah. Ada satu cewek namanya Maria Lorenza Ramirez. Ini orang Meksiko. Dia menang. Selalu menang. Di sana, selalu menang. Nah, menariknya adalah ketika orang-orang lain lari dengan jam tangan Garmin atau Suunto, dengan apa sekarang namanya, yang Strava, itu pun pakai joki kan. Lari-lari. Ya ada lu celah-celah buat nyerang orang. Celah-celahnya. Isi lapangannya gila. Baju-baju olahraga ya kan, merek-merek mahal dan sebagainya. Dia lari pakai baju cewek Meksiko aja, baju biasa gitu, pakai sandal jepit dan menang. Ya, dan bukan sekali menangnya, berkali-kali selalu menang. Karena dia menang berkali-kali selalu menang. Udah jam 11 tuh nggak apa-apa. Sama 12 bisa. Ya udah, abis ini gue tidur. Karena dia terus menang, akhirnya apa yang terjadi? Dilihatlah sama brand. Ya dong, pasti brand mau tap in dong. Disamperin lah si Maria ini sama brand. Waktu itu brandnya adalah Nike. Samperin sama brand, Nike-nya nyamperin dia ke rumahnya, dia bilang kita mau endorse sepatu, baju, semua kita endorse. Terus Marianya bilang kayaknya enggak deh, saya nggak bisa. Udah, akhirnya karena ditolak, Nike-nya balik nih. Correct me if I'm wrong ya, karena ceritanya pasti ini tambah kurang. Begitu Nike-nya balik dari company Nike-nya, terus bosnya bilang, mungkin apanya lah, bilang, loh, ya udah kalau dia nggak mau begitu, kita jadiin dia BA. Jadi jangan lu endorse, lu jadiin BA. Lu bayar duit yang gede supaya kita dapetin Maria ini. Samperin lagi, terus dia bilang, oke, gua sekarang mau bukan hanya nge-brand lu dari atas sampai bawah, gua brand, dan bukan hanya itu, lu gua kasih duit segini banyaknya untuk lu punya semuanya lah, untuk semua. Apa yang terjadi? Ditolak lagi sama si Maria Lorenza Ramirez ini. Ditolak lagi, Pak. Ditolak lagi, pulang lagi Nike-nya. Begitu udah pulang Nike-nya, disuruh balik lagi. Bukan suruh dia jadi BA. Bosnya nanya, lu tanya sama nih orang, kenapa nggak mau? Duitnya gede yang ditawarin. Balik lagi Nike-nya. Terus tanya, oke, nggak apa-apa, kita akan support aja, mau dipakai syukur, nggak dipakai juga nggak apa-apa gitu. Pokoknya kita kasih aja nih barang gitu kan. Tapi gue mau nanya, kenapa sih lu nggak mau? Lu tau nggak jawaban dia? Jawaban dia gini, saya bukan nggak mau, saya tuh sering lihat sepatu kayak begini, baju kayak begini tuh saya sering lihat. Jam tangan Garmin, Suunto, saya tuh sering lihat. Tiap kali saya tanding tuh saya lihat. Mereka adanya di belakang saya. Hanya bermodal dengan sandal. Lu lari berarti boleh pakai sandal. Gue sering lihat mereka, they're behind me. Dulu nyeker sih. Bener. Iya benar kan? Dengan cara dia juara satu. Dengan cara dia juara satu. Kecuali kalau Itu kayak Prove me wrong dulu ya. mau endorse-nya juara 2. Betul, makanya dia bilang prove me wrong dulu. Kalau gue pakai ini, gue emang jadi lebih cepat. Orang gue udah juara deh kemarin tanpa ini. Ya. Yang pakai ini adanya di belakang. So it's a proven kan bahwa winning or not winning kan udah bukan hal seperti itu.
Jadi endingnya yang endorse Swallow. Iya kayaknya ya. Mau dia ambil. Mayanas. Joker jelek. Seberapa banyak zaman sekarang orang-orang pakai jam tangan Garmin kayak gini nih, dia pakai jam tangan Garmin. Seberapa banyak orang-orang pakai jam tangan Garmin cuman pengen ngasih lihat bahwa mereka aktif pada olahraga nggak boleh. Banyak. Validasi doang ya. Banyak. Gimana caranya orang-orang pakai jam tangan Garmin itu badannya buncit semua? Sepakat. Kalau pakai cincin dong. Hah? Pakai cincin sama gelang-gelang kesehatan. Gelang kesehatan. Album. Tunjuk. Ada ini sih. Aura gimana ya langsung ya? Apa? Aura. Orang. Ring. Orang lu nggak? Boleh lang. Goblok. Boleh lang. Kenapa? Nggak apa-apa. Gabut aja kemarin. Gue mau Gedean juga nggak, gue mau gedean ganti juga. yang akrilik, yang keramik. Oh iya, susah nyarinya. Gua kemarin ke. Oh, belum dapat juga? Nggak, gua kemarin ke Singapura nggak ada tapi. Shit. Jadi Karena aku cari di online juga nggak ada. sold out. Bahkan di websitenya udah nggak ada, di Amazon udah nggak ada. Yang ada warna pink, warna Warna rose. betul. Iya. Nggak ada yang itu. Tapi nggak dia ada. susah, aku juga nyari susah. Aku udah nyari dari tahun lalu. Iya nggak ada. Ya kayaknya dia keluarnya cuma dikit. Fitbit mau keluar tuh ya, Fitbit band. Ya Fitbit tuh luar negeri juga Gue ya. udah agak capek pakai ini sih. Gua udah nggak pakai. Kenapa? Ganggu ya? Gue cuma pakai. Sekarang gua cuma pakai Huawei nih yang 600.000. Band Huawei band ya. Oh. Itu Huawei band. ring. Oh ya, sama Ora. Itu dapat. Ora. Udah lama kan? Ora. Iya kok dapat. Orang itu. Lah ini kan memang punya gua dari dulu. Udah lama om Kan deh. gua beli sama lu satu. Iya. Bukan beli sih, lu ngasih gua satu. Lu ngasih gua satu. Iya. Waktu itu karena ini kekecilan. Oke. Terus gua urusan gua pakai ini lagi karena yang satu jadi gede ya. Oke. Kan masalahnya dengan cincin kan Size. nggak bisa digini. Iya. Anyway, si Brevi mau cabut sama Iya. Aloy ini. Om Brev, Loy, dia sekalian. Loy, foto dulu yuk. Brev, Lagi toilet. let's take a picture and Maska. Juga kayaknya kena deh ultra Om Ded slip. bobo di Om. atas. Juga kayak kena ultra slip nih. Tapi jadi chill ya? Jadi chill. Dia udah tembak banget. Jadi chill. Sumpah. Iya, jadi chill. Ngomong gua. Ngomong jadi kayak. Tapi kalau lu nggak tidurin ya nggak tidur. Iya. Tapi chill. Jadi chill. Jadi nyantai gitu. Iya. Kayak whisky coy, nggak bohong. Benar. Itu. Benar. Coba jemput akhirat. Kita foto tuh gimana fotonya? Ini lagi. Ini om tangannya om. Tadi di screenshot. Oh ini kamera. Screenshot sama mereka tadi. Denger reggae enak Apa Naska? Ini Aska. Aska Ceng, gua biar ada putusan naskah. Chill. Kamu bocah. Ke depan dong sayang. Ke depan sini dong sayang. Arab. Bang Ram. Oh ya. Oke, yang tengah atas dulu ya. Naikin Yang atas nanti di SS in 3, 2 1, 2, 3. 1, 2, 3. Polaroid. Polaroid tuh. Ada. Buat dipasang di situ. Oh. Hall of Memories. Jualan kok. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ngelek ya? Lama loh ini. Ini lama loh. Baru mau gua afiliasikan. Masa gitu. Ilmu baru lu. Aska mau pulang, berarti Aska tantangan dulu. Aska tantangan dulu, kamu mau pulang. Kalau dompet Om Ded kan kamu. masih latih pagi. Aska gua anterin deh. Benar. Aska, boleh gak? Sebentar. Sin, gua mau lihat Sin, lu sama Aska. Ngajar lo. Enggak, gua mulai penasaran. Apaan sih? Udah mau. Bentar aja. Bentar aja, bentar. Penasaran. Gua tuh dari dulu ngajarin Aska kalau mau punya keluarga sakinah. Dia cepet. Gila lu ya. Kalau udah dia
Om bilang kalau mau tidak terjadi masalah di keluarga dan sebagainya itu punya cewek dengan tinggi-tinggi segini. Nggak kedengeran ya Om? Bukan. Karena kalau kita namanya cowok emosi, kurang ajar kamu. Nggak kena. Bener sih. Tonjok. Gila ini. Tapi tendang aja. Ya tanda tangan dulu. Ya. Lucu ya lihat dua orang berotot ngantuk guys. Taruh. Iya juga ya. Iya, matanya cepit-cepit gitu dua-duanya. Kacau nih. Gue coba. Jadi chill, Cok. Sumpah gue ngeliat Yuka dari tadi jadi kena ultrasound nih. Iya. Kena ultrasound. Iya. Gak bikin lo ngantuk, cuma lebih chill aja. Iya. Justru. Dia tuh berdua Kalau buat ngeliatin. tidur kan lu Iya, hilang langsung. Gue ngeliatin lo berdua kayak kocak. Berarti kayak tidur. Main dia. Dan sekarang. Pantes followers 300.000 ya. Iya. Dia doang mau tadi nonjok Om Ded nggak dibales. Iya. Yang jaga juga nggak ini nggak pada gerak gitu. Oh, enak ya. Om Ded mereka santai aja chill mereka. Mau tim nonjok kalau Nggak ada attack apa? physical attack. Bukan yang kayak attack 0%. Tahu nggak sih? Oh iya. Status. Stats. Guys, Om Ded bawa di atas. Silakan guys. Silakan Om. Sin, mau minta tolong sebentar. Oh ya. Kan masih Ketemu lagi nanti pagi. Iya, kan nanti ketemu lagi. Siapa? Butet Om. Selitat, love you. Kalau lengkap ya? Sama lagi. Om Ded nginep Udah jangan kameranya. Om Deddy nginep. Om Ded ke atas. Ke atas. Sumpah. Abong. Di kamar gue tidurnya. Kalau kalian nggak percaya, ntar jam 3 dia bakal walkout bareng sama kita. Oh iya, alat. Sama siapa? Sama siapa? Oh iya sih. Ayo. Let's go. Ayo, Kak. Let's go. Sini Kak, samping saya Kak. Buset, buaya pendusan ada ngeliat ke sini. Ada cinta bersemi di antara kita. Om, nih gue tanya sekali lagi Om, kita bangunnya jam berapa nih Om? kalau tidurnya jam segini ya Jam 5? 5-an lah. An, berarti pas matahari aja. sunrise ya? Oke. Saya tidur tanpa alarm ya Om ya? Iya betul. Ayo. Nanti Om bangun. Saya tidur tanpa kamu ya. Ya boleh aja, ada saya juga oke. Saya dari sini. Sini dong. Terima. Enggak kelihatan aja Kak. Di mana aja Kak? Udah pendek. Di mana aja Kak? Ngapain? Silakan. Duduk. Ya. Ya, oke. Datang bukan buat nemenin gua lu kan. Nemenin dong, Bukan buat nemenin. foto. 2, 3, 1, 2, 3. Lagi import guys. 2, 3. Oke. Siap. Terima kasih. Yang bungkus ini siapa aja Om? Ada beberapa. Oh, the one yang mana? Yang tadi dia ambil. Oh, I'll send to you. I'll send to you. Tuh, ada foto Mas Kak dulu gak tuh? Mau dong. Harus dong.